Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nur Aisyah dari Teknik Informatika 2. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai stack atau tumpukan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu definisi stack, kemudian operasi-operasi dasar pada stack, yaitu ada push dan ada pop. Kemudian contoh program operasi dasar stack menggunakan array. Langsung saja masuk ke pengertian stack. Stack atau tumpukan. Stack berupa kumpulan item yang teratur di mana item baru akan dimasukkan dan sebuah item akan dikeluarkan dari satu ujung yang sama, yaitu dari top. Sebuah stack. Struktur data linier di mana hanya bagian topnya saja yang bisa diakses. Kemudian stack ini bersifat LIFO, yaitu last in first out. Jadi yang pertama masuk itu yang terakhir keluar. Yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Stack ini bisa diimplementasikan menggunakan array atau linked list, tapi biasanya banyak digunakan menggunakan array. Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Bisa kita temukan juga berupa tumpukan-tumpukan buku atau tumpukan-tumpukan benda-benda lain yang berada di kehidupan kita sehari-hari. Next, selanjutnya penggunaan stack. Penggunaan stack bisa kita gunakan pada history, pada web browser, pada undolog, pada text editor, kemudian pemrosesan struktur bersarang atau nested, loop, rekursi, fungsi, dan lain-lain. Penggunaan stack juga pada algoritma backtracking dan artificial intelligence. Kemudian operasi dasar stack. Itu ada dua. Yang pertama itu push. Push adalah memasukkan sebuah item baru ke dalam stack. Selanjutnya pop. Pop adalah mengeluarkan sebuah item dari stack. Jadi kalau push itu masuk dan pop itu mengeluarkan. Catatan, pop dan push dilakukan melalui ujung yang sama, yaitu pada topnya. Ini ada berupa contoh stack atau tumpukan. Bisa kita lihat pada contoh pertama, yaitu inisialisasi top. Top jadi tempat masuknya dan tempat keluarnya sama dengan -1. Kemudian push A, kita memasukkan A, itu berada pada top 0. Selanjutnya push B, kita memasukkan B, itu berada pada top 1. Kemudian push C, kita memasukkan C, itu berada pada top 2. Selanjutnya pop sama dengan top itu 1, dan pop sama dengan top saya ulangi, itu yang ke-6, pop dengan top sama dengan 0, dan push E sama dengan top 1. Nah, ini bisa kita lihat visualisasi operasi stack pada contoh di samping, di mana itu ada grafik A sampai J. Di situ A kita pushkan D dan K, kemudian kita pushkan lagi P, dan kita pushkan lagi 0 atau O. Kemudian kita popkan atau kita keluarkan dari atas. Jadi seperti tingkatan, kemudian kita turunkan lagi, kita keluarkan seperti turunan. Dan seperti itu pengoperasian stack. Nah, programnya bisa kita lihat stack dengan array. Top adalah indeks terakhir. Nah, bisa kita lihat juga di samping ini bahwasannya indeksnya itu ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada datanya berupa A, B, dan C. Nah, selanjutnya
pada data tersebut kita pushkan lagi yang D. Jadi kita masukkan lagi indeksnya 3 dan datanya kita tambah berupa D. Begitu juga selanjutnya. Kemudian atribut initialize bisa kita lihat di samping. Ini berupa contoh pemrogramannya. Nah, ini bisa kita lihat dari metode isEmpty, def isEmpty, if atop sama dengan double kurang -1, return true, else return false, and. Kemudian bisa kita jalankan. Selanjutnya method is full atau metode yang full. Sama, cuman kita bedanya di max size. Kemudian metode pop. Metode pop ini dengan program def pop garis baru if atop kurang dari 0 pagar stack is empty print dalam kurung tanda petik 2 garis miring error titik 2 the stack is empty tanda seru tanda petik 2 tutup kurung tanda titik 2. Kemudian else, kemudian data sama dengan add items dalam kurung top tutup kurung titik 2. Kemudian add top sama dengan add top min 1 titik 2. Kemudian printf terus dalam kurung tanda petik garis miring and pop socket tanda petik dalam kurung titik 2 kemudian n. Kemudian bisa dijalankan programnya. Selanjutnya metode push. Metode push ini sama halnya dengan metode pop. Bedanya hanya di if atop stack is empty dan if atop max size. Kemudian metode show. Metode show ini juga sama, cuman berbedanya kita di print di def show. Jadi kita bisa menggunakan beberapa metode tadi. Nah, ini ada contoh aksesnya. Bisa kita lihat di samping. Ini contoh akses dari stack array. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.